Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini. Oke, kita mulai dari kamu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 22C. Di mata kuliah SDM ini saya akan membawakan materi tentang penilaian kinerja. Baik, yang pertama yaitu pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja juga disebut sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah suatu proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan mengomunikasikan hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, kegiatan yang berupa indikator input, output, hasil, dan manfaat, dan dampak. Yang kedua, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang pertama yaitu tujuan. Perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, tantangan-tantangan eksternal. Baik, selanjutnya beberapa manfaat penilaian kinerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar pekerjaan mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Yang ketiga, manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang keempat, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Yang kelima, penilaian memungkinkan untuk mengidentifikasikan adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Yang ketiga, kriteria penilaian kinerja. Hasil kerja individu. Jika hasil kerja adalah hasil pekerjaan diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Perilaku. Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penelitian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Yang keempat, jenis-jenis metode penilaian kinerja. Yang pertama yaitu metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu dilakukan berdasarkan masa lalu dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu. Karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan prestasi. Yang kedua, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja yang mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menempatkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dan karyawan. Yang keenam, kesimpulan. Penting untuk diingat bahwa penilaian kinerja bukan hanya tentang mengevaluasi karyawan, tetapi juga tentang memberikan arahan, motivasi, dan sumber daya bagi karyawan untuk berkembang serta membantu organisasi mencapai visi dan tujuannya. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.